dengan konsisten setiap hari akan mengarah pada pencapaian besar yang diperoleh secara perlahan seiring waktu berjalan. John C. Maxwell, penulis asal Amerika Serikat. Tak ada yang terjadi secara kebetulan, karena setiap peristiwa yang terjadi sesungguhnya memiliki alasan yang menyertainya. Itulah mengapa Majalah Listrik Indonesia mampu bertahan hingga memasuki usia yang ke-15 tahun. Tentu usia yang tidak muda, tapi tidak juga tua untuk ukuran sebuah penerbitan. Ketika media cetak terdisrupsi dan menggugurkan eksistensinya akibat digitalisasi, Majalah Listrik adalah anomali. Listrik Indonesia masih eksis dan secara konsisten menerangi masyarakat dengan informasi. Penghargaan ini dalam rangka 15 tahun Listrik Indonesia. Dan saya sebagai juri bersama Pak Tumiran dan juga bersama redaksi berdiri mungkin lebih tepatnya untuk mempertanggungjawabkan penilaian penjurian ini sebelum tropinya diserahkan. Malam ini disaksikan oleh Dirjen EBTKE, Ibu Enia, Profesor Enia, juga dari kawan-kawan dari DEN, Sekjen DEN Pak Joksis, Pak Musri, Pak Yusra, juga dari PLN, Pak Adi yang diwakili oleh Pak Agung Nugraha. Bapak-bapak akan mewakili perusahaan untuk menerima penghargaan tersebut. Dan juga ada 3 penghargaan individu yang orangnya semua sudah hadir, tapi nggak usah saya sebutkan karena biar surprise juga nanti. Yang mungkin saya perlu garis bawahi dalam penilaian itu, kami mencoba menilai seobjektif mungkin, dan itulah peran saya dan Pak Tumiran membantu tim redaksi yang telah menghimpun data dan menominasikan calon-calon untuk mendapat penghargaan ini. Dan penghargaan tersebut tentu ada kriteria. Kriterianya tidak bisa saya uraikan, tapi kalau datang ke kantor redaksi maka datanya ada. Ya, kehebatannya itu apa, spesialnya apa, sehingga dapat penghargaan. Saat ini, hari ini juga bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional Indonesia, dan saya berharap nantinya perusahaan juga Majalah Listrik Indonesia makin mengedukasi semua pihak di tanah air kita untuk bisa mengerti arti dari energi transisi, arti dari net zero emission, arti dari green lifestyle, ya, itu semua harus kita akselerasi, kita gaungkan. Bapak Ibu semua, tentu saja upaya ini tak kurang ya, pemerintah memberikan satu regulasi, memberikan dorongan. Saya selalu bilang, wah, backbone kami ini perusahaan listrik. Jadi harapan kita untuk menurunkan emisi dengan cara co-firing, dengan cara coal phase down, lalu dengan cara pemanfaatan teknologi baru, serta juga untuk mengatasi intermittency kita perlu energi storage, ya. Itu semua adalah upaya yang harus kita lakukan. Dan saat ini pihak internasional juga banyak sekali datang ke kami mendorong upaya ini dan membantu. Karena di sini ada pihak internasional juga, ini international funding ataupun international collaboration ini sangat diperlukan. Dan kita punya PR banyak untuk memang menurunkan emisi dari sektor ketenaga listrikan. Nah, dari upaya tersebut, pada saat ini
kita masih kekurangan EBT. Jadi pada tahun 2025 kalau kita lihat sektor RUPTL di PLN ya, upaya PLN sudah demikian masif untuk menghadirkan renewable energy, tapi kita masih kurang banyak sekali. Kalau saya asumsikan, kemarin saya hitung-hitung tambah gitu ya, sampai 2025 itu kita masih perlu 7 gigawatt untuk renewable. Bapak Ibu, akhirul kalam, saya mengapresiasi dengan adanya Majalah Listrik Indonesia sudah memberikan penghargaan. Mudah-mudahan 15 tahun ini terus berlanjut untuk lebih besar lagi dan lebih menggaungkan renewable energy di Indonesia. Selamat kepada Majalah Listrik Indonesia. Semakin malam semakin hangat. Cantik. Bolehlah kita mencicipi kue manju. Cantik. Teriakkan bauran EBT penuh semangat. Naikkan prestis Indonesia negara maju. bisa mandiri di teknologi, industri, energi baru dan terbarukan di Indonesia. Tentu kita juga sama-sama menghargai kepada Majalah Listrik Indonesia yang konsisten menjadi bagian dari media untuk mempromosikan, menginformasikan capaian-capaian yang sudah dicapai oleh industri perusahaan yang Bapak pimpin. Sekali lagi, congratulations, selamat. Mudah-mudahan perubahan ini di dalam ke depan, mungkin dalam pemerintahan yang akan datang, industri Indonesia akan semakin tumbuh. Kalau industri Indonesia tumbuh, EBT akan tumbuh.
Indonesia adalah menurut saya satu-satunya majalah yang di sektor ketenaga listrikan merupakan suatu sektor utama, sektor yang pertama di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Ya. Nggak mungkin ada pertumbuhan ekonomi tanpa listrik, dan majalah listrik adalah majalah yang mengcover berbagai macam aspek kelistrikan dari hulu ke hilir secara objektif dan secara profesional. Nah, jadi acara ini sangat tepat di mana majalah Listrik Indonesia sebagai satu-satunya majalah yang memiliki kredibilitas dan memiliki kompetensi yang dapat menilai perusahaan-perusahaan mana saja yang telah memberikan kontribusi terhadap industri kelistrikan di Indonesia. Nah, selanjutnya saya sebagai Direktur Operasi PT Torkon Power Indonesia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwasanya majalah Listrik Indonesia telah menganggap bahwasanya kita adalah salah satu perusahaan yang paling aktif mendukung atau mendorong mempromosikan ketenaga nukliran di Indonesia. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk membangun PLTN pertama, dan insya Allah PLTN pertama itu adalah PLTN yang akan dibangun oleh PT Torkon Power Indonesia. Mari kita doakan bersama sehingga program pemerintah transisi energi ini dapat berjalan lancar dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas.